Jadi andai kata membanding-banding, ayo endi ayatmu yang mengatakan Yesus Tuhan, sebanyak ayat silakan. Tapi kemudian kita ini loh omongan Yesus, ini loh omongan Yesus, ini loh omongannya Yesus ya. Di dalam Alkitab banyak ayat mengenai kesaksian Yesus bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Ayat-ayat ini sesuai dengan firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Agar kita tahu dan yakin, maka baca, simak dan pahami dengan betul ayat-ayat Alkitab tersebut di bawah ini. Yohanes pasal 5 ayat 30. Sesuai dengan judulnya itu tentang ayat-ayat tauhid di dalam Alkitab. Jadi intinya Ibu Bapak, panjenengan tidak usah ragu-ragu mengatakan bahwa di Alkitab itu banyak ayat-ayat yang tauhid, tidak Quran saja. Bedanya, kalau Quran itu tauhid, ya tidak ada kemudian ayat yang diselempengkan menjadi lebih dari satu, tidak ada. Tapi Alkitab, ayat-ayat tauhid segini banyak, tapi kemudian di belakang ada penyelewengan. Tidak lagi mereka bertauhid, tapi Trinitas. Bedanya di situ. Jadi Quran jelas, ya, tauhid. Tidak ada ayat-ayat Quran yang mengatakan Allah itu punya anak, Allah itu dan lain-lain. Justru yang mengatakan, menganggap Allah punya anak, menganggap ada Tuhan selain Allah, kafir. Setegas itu Al-Quran. Ya. Tapi di Alkitab itu terjadi. Itu terjadi, di sini bedanya. Jadi halaman 5 itu pada intinya Ibu Bapak, kita menunjukkan ya, jadi kalimat yang di atas itu saya salin dari ini. Jadi itu saya salin dari Alkitab ya, itu. Termasuk bawahnya kitab Ulangan pasal 6 ya, kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 dan ayat 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Loh, kurang jelas ya apa ayat ini. Jadi kalau kita ngomong keesaan Tuhan, tauhid, kurang jelas ya apa ayat ini. Makanya istilah saya, akal waras tidak akan menuhankan selain Allah. Akal waras loh ya. Entah lagi nih akalnya gak waras. Itu jelas ini ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu. Jadi di Alkitab itu kalau ngomong Tuhan, yang firman Allah ya, digandengi Tuhan Allahmu, supaya orang tidak kesasar, tidak keblinger menuhankan selain Allah. Termasuk Yesus sendiri berkata kepada Bani Israel, itu di perjanjian baru nanti ya, di Injil Markus itu ya. Terakhir Ibu Bapak, halaman 7, kesaksian Yesus sebagai utusan Allah atau sebagai Nabi. Yang ngomong Yesus sebagai Nabi itu bukan Quran saja ya, bukan Quran saja. Justru Yesus sendiri ngomong di banyak ayat di Alkitab bahwa dia adalah utusan Allah. Nah itu. Jadi andai kata membanding-banding, ayo endi ayatmu yang mengatakan Yesus Tuhan, sebanyak ayat silakan. Tapi kemudian kita ini loh omongan Yesus, ini loh omongan Yesus, ini loh omongannya Yesus ya. Di dalam Alkitab banyak ayat mengenai kesaksian Yesus bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Ayat-ayat ini sesuai dengan firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Agar kita tahu dan yakin, maka baca, simak dan pahami dengan betul ayat-ayat Alkitab tersebut di bawah ini. Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri,
melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi jelas Yesus itu hanya sebagai utusannya Dia. Dia siapa? Dia Allah. Ini pengakuan Yesus, ya. Yohanes 7 ayat 16 sampai 18. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi berulang-ulang pengakuan Yesus sebagai utusan Allah tadi. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Lalu ayat yang lain banyak lagi di Yohanes itu. Semua ayat-ayat Alkitab tersebut di atas jelas menerangkan kesaksian Yesus sebagai utusan Tuhan, ya. Jadi jangan ibu bapak layani dengan Quran, ya. Layani dengan Alkitab. Baru setelahnya dia goyang Quran yang untuk bimbing. Jadi istilah tinju begitu, ya. Kalau dia sudah kena pukul mulai goyang, baru pukulan beratnya kita. Contohnya seperti ini.